Haleluya. Halo semuanya, Shalom. Damai, damai, damai sejahtera bagimu dari Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, memberkati setiap Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Saya menyapa yang ada di voice note, Telegram, dan WhatsApp. Saya menyapa yang ada di TikTok, puji Tuhan, menyapa yang ada di Facebook, menyapa yang ada di YouTube, menyapa yang ada di Instagram. Tuhan Yesus beserta kita. Hari yang baru ini, Pastor rindu untuk bersama-sama kita memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan saling mendoakan. Dan bagi Anda yang sedang beban berat, yang sedang sakit, kiranya pujian, firman, dan doa-doa ini memberikan kelegaan. Saya percaya Tuhan sanggup mengubah siang menjadi malam, Tuhan sanggup menghapus air matamu dan ganti dengan sukacita. Tuhan sanggup untuk mengubah bebanmu menjadi berkat. Terima kasih. Saya disapa bukan dari keluarga saja, pribadi, tapi dari kota-kota, Narai Kabar, Palangkaraya, Agus Wi, puji Tuhan, yeay. Besok saya akan kedatangan banyak tamu dari Palangkaraya yang akan datang beribadah di Grahis Balikpapan. Puji Tuhan, terima kasih sudah disapa dari Palangkaraya. Dari mana saja yang menyapa itu? Ada dari Bukit Piranti, ada yang dari Dita, Aim Ruis hadir, puji Tuhan. Ada yang dari Aling, ada yang dari Lilik Jim, puji syukur. Rusmina Sinaga, Horas, ya. Rasmida Simbolong, Tioh Panjaitan, Nova Langi, ini antara orang Batak dengan orang Manado, banyak sekali ya. Ada dari Tunggul, Bandung, Tony, Anatini, Kapuas ya, puji Tuhan. Ada juga yang dari mana? Ibu Lili, yang Toko, Mandailing Natal, wis dari manakah itu Mandailing Natal? Ada yang dari Kupang, Batam, Sibolga, puji Tuhan. Pangkal Pinang, Makassar, dan lain sebagainya. Shalom semua bagimu. Kalau Bapak Ibu terberkati dengan pelayanan ini, silakan tolong bantu subscribe-nya supaya bisa mendukung pelayanan medsos Pastor Andi Simon. Dan kalau saudara merasa ini terberkati, silakan di-share sebanyak-banyaknya, posting ulang, dibagikan, di-like, di tap-tap layarnya. Puji Tuhan, kita sama-sama yuk melayani Tuhan dan juga ikut meramaikan ruangan live streaming ataupun video ini. Bisa di-share di medsos Anda ataupun di link-link tautan WhatsApp dan sebagainya. Yuk bersama-sama kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur banget di hari yang baru ini. Kami ada dalam rahmat-Mu, diberkati sehat, kuat, dan penuh dengan syukur serta sukacita. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersama-sama lewat live streaming ini. Kami berdoa, diberkatilah Tuhan dalam kebajikan, kemurahan, dan kuasa. Kami bersyukur dan kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Lewat pujian tentang kehidupan ini, kami diajar bersyukur dan selalu berharap percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya dalam pujian Tuhan bertahta. Di mana Tuhan bertahta, di situ ada hadirat surgawi yang mengalir menjamah setiap kami, memberikan kelegaan, sukacita, dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Halo yang dari Bali Getoba, Cici Manurung, Opung, Andaria, Salepa, Desi, Chelsea. Yuk bersama-sama kita memuji Tuhan Yesus.
sama-sama berkata, puji Tuhan. Ketik sama-sama, puji Tuhan. Bagikan puji Tuhan ini kepada setiap orang. Biarlah setiap mereka, baik dalam keadaan sedih, senang, atau susah, mereka akan berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada kekuatan dalam mazmur, ada kekuatan dalam mengucap syukur, ada kekuatan dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oh, menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu. Semua niat dalam hati, harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua. Halo Abes Real, puji Tuhan. Lisoi, Healthy, ada Maruli, Yayuk, dan juga Jogja. Saya rindu memuji Tuhan. Ini pujian kiranya memberikan kelegaan bagi Anda yang sedang ada di posisi berkata, selamat jalan, relakan dia pergi. Waktu sudah berlalu, tapi semua tinggal kenangan indungan keluargaku yang sempurna. Secara khusus saya menyapa yang terkasih Ibu Rita dan suami terkasih. Tetap kuat atas berpulangnya dipanggil Tuhan anak buah. Damai sejahtera setiap saling mendoakannya. Menangis pun semua telah terjadi. Yang pergi tak mungkin kembali. Hanya Yesus yang tahu. Semua harap dalam hati, harap percaya akan rencananya. Tetapkan hati hanya pada Yesus. Bersama Yesus selalu ada harapan baru. Menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Yesus yang tahu. Semua asa dalam hati, harap percaya hanya pada Yesus. Tetapkan hati hanya pada Yesus. Bersama Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Yesus hapus air matamu yang sedang duka cita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai setiap kita. Halo keluarga Tiasa Simanjuntak, Boru na Hampung Balige. Halo opun Kardosihite, opun Kembar, opun Katrina, ya, opung Manurung, opung Panggabean, dan opung-opung terkasih dimanapun berada. Yes, amin. Bersama Tuhan Yesus selalu ada sukacita. Amin, amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Makasih Ibu Uyut Sri Suparti di Keranggang Solo hadir YouTube. Terima kasih. Ada juga di Instagram kayaknya deh.
Makasih ya, Kori Tadung juga shalom. Pasti, Taruli, Butar-Butar, dan semua. Halo. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewatin cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji syukur, puji Tuhan. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, percayalah semua untuk yang terbaik. Bila nanti telah tiba waktunya, percaya kuasanya memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewatin cobaan, ku belajar tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita semua dikuatkan sama pujian ini. Saya percaya Tuhan hadir lewat kata-kata pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah untuk dimengerti. Lewatin cobaan, ku belajar tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dipahami, namun lewati proses yang ada, aku belajar tetap percaya. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewatin proses yang ada, belajar untuk tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewatin cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupku. Amin. Halo Ibu Jen Rumopa, Cecing Siu, Agustin, Cece Susi, Ton, ada Taurus di sana, ada Husiana, ada juga Relina. Halo keluarga, Bapak Hendra, Pak Luyanto, CV yang di Bandung Kumahadaman, puji syukur. Ya, ketik rame-rame, waktu yang terbaik, waktu yang terbaik. Ketik rame-rame, waktu yang terbaik. Saya rindu terus memuji Tuhan, biar setiap jiwa yang sedang kosong dialiri oleh kasih Tuhan. Setiap jiwa yang haus akan kasih-Nya boleh mengalami cintanya. Jiwaku haus akan kasih-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati mereka yang sedang kering ini, agar cinta kasih Tuhan bersemi di hati setiap kita. Amin. Jiwaku haus akan cinta-Mu. Jiwaku rindu akan kasih-Mu, ya Tuhan. Siramilah taman hatiku yang kering, haus dan lapar akan Engkau, ya Tuhan, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Thank you so much. Oh Yesus, kekasihku hanya satu, yaitu Engkaulah Tuhan Yesus Kristus. Nama-Mu kan kuukir di hatiku, dan nama Yesus mengikat di jari Pastor Andy. Di cincin ini ada nama Yesus. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus. Aku mau belajar, Tuhan. Ku mau setia selamanya. Tuhan, terima kasih. Dalam hadirat-Mu kami ada ketenangan. Yes. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hati kami. Makasih. Jiwaku haus, halo Jenny, haus akan kasih Tuhan Yesus. Jiwaku rindu akan cinta-Mu.
siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Cheryl, Vigo, sama-sama, bless you. Oh Yesus, kekasihku yang abadi hanya satu. Namamu kan ku ukir di hatiku, terukir di hatiku, ada nama Yesus di cincin ini. Seumur hidupku hanya bagimu, aku mau belajar Tuhan, belajar. Ku mau setia, setia selamanya. Ampunnya aku belum setia Tuhan Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Puji Tuhan. Banyak yang terberkati dengan pujian-pujian tentang kasih Yesus. Sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan, biarlah tentang kasih Yesus itu mengalir lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Saat dengar firman, kita dipenuhi dengan kasih Yesus. Ketik rame-rame, kasih Yesus. Ketik rame-rame, kasih Yesus. Amin. Mana ketikannya kasih Yesus? Lope, lope, lope. Jesus love you. I love you, Jesus. Amin. Puji Tuhan sama-sama. Bless you. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwamu. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, hidupmu juga, menghiasi hati dan jiwamu, jiwaku juga. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Ya, kasih Yesus melimpah-limpah turun dari sorga. Setiap jiwa yang kering, yang haus, yang lapar, yang membutuhkan dahaga akan cinta kasih-Nya, dialirkan saat ini juga. Bukalah hatimu, angkat dua tangan dan berkata, Tuhan, kasih-Mu melimpah-limpah atas hidupku. Kasih Tuhan menjamah memenuhi setiap kita. Siapkan hatimu, dengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Amin. Kasih Yesus indah banget. Kasih Yesus
indah banget dalam hidupku, hidupmu juga ya. Menghiasi hati, jiwa, dan pikiran kita. Yes, kita tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pegang tangan kami sepanjang hidup ini. Angkat tangan Bapak Ibu. Hatiku dalam kasih-Mu, ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, ku merasa teduh. Dalam kasih Tuhan, kita merasakan teduh. Kasih Tuhan, kasih Bapa adalah kasih sorgawi. Time for Bible. Kesukaanku membuat saya tercandu-candu. Yuk bersama-sama kita buka hati, dengarkan surat cinta Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan sebuah firman Tuhan yang mengingatkan kita menghargai waktu. Ketika ramai-ramai menghargai waktu, puji syukur, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu waktu yang ada di-share dulu, dibagikan, diposting ulang, biar banyak orang yang boleh terberkati dengan firman surgawi ini. Baik, kita mulai membaca beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Silakan diketik Pengkhotbah 3 ayat 11. Setelah itu disiarkan, dibagikan, di-share. Lalu Pastor Andi membacakan. Roh Kudus tolong menyinari firman, menerangi setiap hati. Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, ada tertulis. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia, Tuhan itu, memberikan kekekalan kepada hati manusia, kepada setiap orang, kepada mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaannya yang dilakukan Tuhan Yesus dari awal sampai akhir. Tuhan bekerja dari awal sampai akhir sempurna. Kita sering tidak paham. Kalau Bapak Ibu buta untuk masa depan, belum bisa melihat rencananya hari esok seperti apa, ingatlah di hari yang kemarin, kasih setia Tuhan itu ada. Kalau Bapak Ibu belum bisa melihat namanya visi atau rencana ke depan, ingatlah di hari-hari kemarin bagaimana waktu itu menjadi berharga ketika Tuhan hadir. Kesedihanmu Tuhan hapus dengan sebuah penghiburan. Asamu yang sudah putus, Tuhan sudah ganti dengan harapan yang baru. Kalau kita belum bisa melihat hari esok penuh harapan, ingatlah di hari yang lampau, Tuhan banyak menolong kita. Ini akan mendorong kita mengerti kasih setia Tuhan itu ada selama-lamanya. Dan kasih setia Tuhan itu membuat masa depanmu baik, penuh harapan.
dan segala sesuatu yang menyangkut waktunya Tuhan, itu adalah waktu yang indah pada masanya. Memang Tuhan tidak janji selalu jawab doa kita di waktunya kita. Tetapi Tuhan bilang, di waktuku yang terbaik aku akan menjawabkan setiap doamu. Ada pujiannya itu, di waktu yang tepat. Mari Bapak Ibu sekalian, pemirsa seberapa yang bisa menyaksikan ini. Saya senang sekali live streaming ini disaksikan oleh puluhan ribu pemirsa dan akan dibagikan kepada puluhan ribu orang, yang disaksikan ratusan ribu hingga jutaan orang di mana saja. Mari, firman ini untuk saya dan Anda yang terkasih. Anugerah hidup atau sisa masa hidup kita di dunia ini. Saya mau ajak kita untuk membaca kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tujuan membaca ayat-ayat ini supaya kita di sisa anugerah hidup yang masih Tuhan kasih ini, kita tidak lagi lewatin dengan sia-sia. Tetapi kita mau sungguh-sungguh mempergunakan waktu. Kalau saudara masih muda, sejak masa mudamu, gunakan waktu yang ada untuk apa yang Tuhan mau. Baik, Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Silakan diketik lalu disiarkan, di-share. Setelahnya pastor akan membacakan. Baik, terima kasih. Ada tertulis Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan Yesus, dan Bapak Ibu dengarkan dengan seksama. Roh Kudus tolong setiap kita. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sejak dalam kandungan, Tuhan memanggil kita. Tuhan membentuk buah pinggang kita. Kalau hari ini ada yang meninggal, yang terkasih keluarga atau anaknya di masa muda, sejak dalam kandungan, Tuhan sudah memanggil dia. Pendek, panjang umur, batasan rata-rata kita melihat hidup manusia 70-80 tahun. 90-100 jarang, bahkan masuk langka. Jadi umur manusia itu relatif. Semua di tangan Tuhan. Tapi yang saya mau sampaikan, apa yang kita baca firman Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada ini selama kita masih hidup. Ingatlah akan penciptamu. Baik engkau masih muda. Kenapa dikatakan masih muda? Karena kita kalau tahu sama-sama, kadang-kadang iblis itu memberikan penyesatan di hati, pikiran orang muda. Lu kan masih muda, masih bisa senang-senang, masih bisa bikin ini, bikin ono. Udah santai bro, nanti juga tua aja baru ke gereja. Nah, kadang-kadang doktrin, filosofi atau menu tersaji yang ada di pemikiran orang-orang muda seperti itu yang menjadi menu andalan iblis si jahat itu untuk memperdaya orang-orang muda. Tapi hari ini firman Tuhan datang untuk melepaskan engkau dari pemikiran benteng-benteng yang bukan dibangun Roh Kudus di hati dan pikiranmu, hai orang-orang muda dan setiap Bapak Ibu terkasih pemirsa jiwa yang berharga. Ingatlah penciptamu di setiap masa, termasuk Anda yang masih muda, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan-bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu itu penjaga
Penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya, dan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Ini sebuah bahasa puisi, bahasa syair, menggambarkan kehidupan di dunia ini. Kalau hanya engkau pikir senang-senang, nanti akan ada penyesalan. Ketika engkau berjalan menuju rumah yang kekal, biarkan jalan kita selalu jalan mengingat Tuhan. Orang yang ingat Tuhan, waktu Tuhan datang dia nggak kaget, tapi dia sudah siap. Ayat yang ke-6, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Ayat 7, ayat favorit, ayat emas. Dan ayat ini ketika pastor berkesempatan melayani ibadah penguburan, maka saya mulai dengan mengambil sebongkah tanah, lalu sebelum peti itu akan ditanam, ditutup dengan tanah, secara simbolis saya ambil sebongkah tanah dan saya letakkan di atas peti, lalu mengucapkan ayat ini. Kitab Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada gembala sejati, Tuhan Yesus Kristus. Saya langsung letakkan sebongkah tanah itu di atas petinya, lalu mempersilahkan untuk ditutup. Itulah akhir daripada daging ini. Setiap hari kita dituntut mau melayani daging, menyenangkan daging, termasuk tuntutan dagingnya itu minta makan toh. Kita makan untuk bertahan hidup kan, tapi kan daging banyak maunya, mau ini, mau itu, mau merokok, mau senang-senang. Nah, itu yang kita gumulin, ya, kita lawan. Daging mau enak-enak, daging mau dipuji, daging mau disanjung-sanjung, itu yang kita lawan, ya. Tapi kalau lapar ya makan, karena memang kita makan untuk tetap hidup. Kapan kau berhenti makan, kau mati. Jasmani, demikian pun rohanimu. Kapan kau berhenti kasih makan rohanimu, kerdil, tidak hidup. Ya. Jadi makan perlu. Habis ini saya makan. Kalau nggak makan, nanti saya bisa nggak ada tenaga. Tetapi hidup bukan hanya tentang makan. Hidup untuk Tuhan, mati adalah Kristus dan keuntungan. Tetapi kalau kita tidak makan, kita nggak punya
tenaga untuk memuji Tuhan, melayani. Pastor tiap hari melayani. Dan saya sadar pelayanan kami ini bukan apa-apa, sederhana, tapi kalau sampai hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terima kasih sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan mau sertai, memberkati. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah bahwa seheboh-hebohnya Anda merawat dirimu, wangi tidak salah. Kalau juga sudah nggak mandi itu salah juga. Tapi biasa aja, nggak usah terlalu berlebihan. Ibu-ibu ya, kalau engkau sudah pagi-pagi, bukalah roll rambutmu. Masa ke pasar pakai roll-rollan, itu juga salah juga. Tapi nggak usah terlalu tinggi-tinggi kayak burung perkutut gitu, poninya. Biasa aja. Ada orang saya lihat dengar kisahnya tidur dalam keadaan poni berdiri supaya katanya besok dia tetap eksis. Ya, terserah itu, kalau modis-modis saya tidak masuk ke area sana, tapi maksudnya begini, bahwa janganlah kita terlalu, ya Tuhan tolong kami, mengikuti semua keinginan daging. Kalau ada hal-hal kemarin kehilapan saya lakukan, Tuhan saya minta ampun Tuhan, saya jatuh, saya gagal, hilap, ikut kedagingan. Hari ini mau bangkit Tuhan, mau berubah Tuhan. Karena daging itu takdirnya ya masuk peti mati. Kalau masuk peti, kalau dikremasi ya masuk di tulangnya, diguci ya, lalu disebar di laut. Itu takdirnya daging. Jadi saudara nggak usah menjadi penyembah daging. Nggak usah hidup dalam kedagingan. Karena takdir daging, dia itu akan kembali menjadi tanah. Dari debu tanah. Tetapi roh ini karunia Tuhan yang kekal. Wah, pesta dapat singa, wong usu, makasih. Justru roh yang kekal. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Mau diapa-apain tetap akan menuai, dan akhirnya daging akan kembali kepada debu dan tanah. Tetapi apa yang lahir dari roh adalah roh, dan roh adalah kekal. Daging adalah daging, dan daging adalah fana, menuju kebinasaan. Tetapi roh yang lahir, yang Tuhan sudah kasih kepada setiap kita, itu kekal. Tercatat di dalam Injil Yohanes, ya saudara ketik Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Ya, apa yang lahir dari daging adalah daging. Mau diapa-apain, mau saudara make upin, kasih ginseng, mau kasih skincare, mau kasih jamu, kalau sudah tua ya tua gitu. Paling polesan make up ya kelihatan muda, tapi aslinya tuh tua. Jadi mau daging apapun, saudara mau bodybuilding, nge-gym, jogging, tetap kalau tua adalah tua. Tapi apa yang lahir dari roh adalah roh, dan itu kekal. Jadi daging, saudara mau kasih servis, saudara tiap hari mau kasih makan sayur kek, makan enak kah, makan makanan yang berlemak kah, daging nanti satu hari akan binasa. Tapi apa yang lahir dari roh adalah roh dan kekal. Kasih makan rohmu. Ingatlah penciptamu sejak di dunia ini. Jangan mau mati baru ingat Tuhan.
ya. Atau jangan sedang sedih saja ingat Tuhan. Dalam segala perkara ingatlah akan Tuhan. Karena sesungguhnya rohlah yang memberi hidup, bukan daging. Kapan rohmu ini diangkat, dicabut dari tubuhmu, mati. Mau saudara muda, mau ganteng, cantik, kaya, miskin, sibuk, ataupun sedang standby, kalau rohmu dicabut dari tubuhmu ini, mati. Karena rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Tercatat dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63. Roh memberi hidup dan roh itu kekal. Perkarakan yang roh, perkarakan yang kekal. Jangan hari-hari bangun tidur hanya urus kedagingan, hanya urus kefanaan. Semua sifatnya sementara. Ada orang-orang saya melihat berita-berita yang lagi sibuk-sibuknya mau terbang sana terbang sini, banyak jadwal rapatnya, di bandara dia menunggu, tahu-tahu meninggal. Diberitakan meninggal dunia di bandara. Jadwalnya padat, tapi kalau Tuhan berkata, rohmu aku ambil, selesai. Semuanya menjadi berakhir. Perkarakanlah kehidupan roh kita, ingatlah penciptamu di segala masa. Baik saudara sedang muda atau sudah tua hari ini, ingatlah penciptamu semasa kita masih hidup. Tidak usah terlalu kita lebay, terlalu mau kedagingan, dipimpin daging, mau dipuji, mau top tenar. Andi Simon ini cari jalan turun. Saya tidak sedang menanjak, saya sedang cari jalan turun. Kapan Tuhan panggil saya punya hati benar-benar siap ya Tuhan. Kadang banyak orang dipuji, tenar, dikenal orang jadi berkat, terus nanjak, mau dipuji, lupa turun. Ya, ada orang-orang yang sudah purna, yang sudah cukup umur, harusnya sudah waktunya dia banyak sholat, banyak sembahyang, banyak ibadah, banyak dengan keluarga, anak cucu, masih juga mencalonkan ini, mau jadi ini, gak mau turun, padahal umur sudah purna. Mari Bapak Ibu sekalian, kiranya renungan singkat ini bisa menjadi pengingat kepada kita semuanya. Tolong di-share, dibagikan, mau di-stitch videonya boleh, tapi narasi caption yang baik, jangan sara. Mau saudara, mau senangkan daging, mau rawat sebagaimanapun, daging itu sudah jelas toh nanti akan masuk peti atau dikubur atau dikremasi, disebar di laut abuhnya. Perkarakanlah roh, karena rohlah yang memberi hidup. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kiranya Bapak Ibu sekalian semuanya di sini, sebelum kitab Amos, ya mau ketik silakan, lalu di-share. Sebelum Amos 4 ayat 12 terjadi dalam hidup kita masing-masing personal, biarkan kita didapatin siap. Saya ulangi, sebelum Amos 4 ayat 12 terjadi atas hidup kita secara masing-masing, karena panggilan Tuhan untuk kita menghadap kepada Dia itu sifatnya adalah personal, pribadi. Anak tidak tahu kapan bapaknya, bapak nggak tahu kapan orang tuanya, istri nggak tahu kapan suaminya. Personal, pribadi. Jadi pastikan sebelum Amos 4:12 itu terjadi atas hidup kita masing-masing, kita sudah siap sejak hari ini. Amos 4:12 berkata, siapkanlah dirimu ketemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus merahmati kita semuanya.
dengan hati yang baru, dengan pikiran yang memperkarakan yang kekal, dan tidak hanya memperkarakan tentang jasmani atau hidup di dunia ini. Jangan sampai ketika waktunya datang engkau didapatin tidak siap. Jangan sampai kata kesia-siaan itu menjadi tujuan dalam Anda ketika engkau hidup hanya perkarakan hanya duniawi saja. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Engkau baik. Firman ini datang tidak kebetulan tertulis pada setiap hati kami. Engkau yang sedang lemah, Engkau yang sedang kuat, firman ini datang untuk Engkau. Saya berdoa bagi setiap hati. Siapkan dirimu, siapkan hatimu. Suatu hari ketika Tuhan memanggilmu ketemu dengan Dia, semua yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Tapi sejak kita hidup di segala masa, baik tua, muda, remaja, sepuh, kita selalu ingat Sang Pencipta kita. Dan demikian kita memperkarakan perkara-perkara yang kekal. Bagi saudara yang sedang sakit, saya berdoa diberkati engkau dengan kesehatan. Diberkati tubuhmu, aliran kesembuhan mengalirlah, menjamah, menguatkan, menyembuhkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Hadirat kesembuhan mentats setiap kehidupan kita. Saya berdoa bagi setiap engkau yang keras hati, sedih, atau merasa kehilangan, kecewa. Tumpahkan tangan di dada seperti ini. Saya berdoa setiap mereka yang tumpahkan tangan di dada, bukan hanya kesembuhan, tapi kelegaan mengalir saat ini. In Jesus' name, be peace. Maka setiap beban yang berat terlepas. Free! In Jesus' name. Puji dan syukur, firman yang hidup, life yang hidup, doa yang hidup, sudah memberkati kita dari Tuhan Yesus yang hidup kekal selama-lamanya. Mengucap syukur, puji Tuhan. Sama-sama katakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, pastor akan meminta berkat untuk air yang akan kita minum dan minyak bagi Anda yang mau juga untuk meminta berkat dari Tuhan, bisa pegang seperti ini. Puji dan syukur, puji Tuhan. Air dan minyak di tangan kami, saya berdoa di tangan mereka, semua yang mengangkat seperti ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat yang hidup, diberkatilah setiap air dan minyak di tangan mereka yang dipegang sekarang ini. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Ketika saya berdoa tadi, engkau alami sensasi yang tidak biasa. Mungkin janggal, mungkin aneh, tapi biarlah ini menjadi pengalaman rohani Anda. Memang tidak harus selalu sama dan tidak harus selalu ada sensasi, tapi saya yakin banget bahwa doa orang yang tulus dengan yakin didoakan, orang benar itu besar sekali kuasanya, dan kuasa Tuhan itu benar-benar bisa dirasakan loh guys ya. Amin. Silakan diminum dan pasti jadi berkat kesembuhan bagi orang yang sedang sakit. Amin.
diberkati, sehat selalu. Yang sudah menikmati air berkat yang didoakan Pastor Randy Simon, sehat selalu ya. Puji Tuhan. Anda bisa bagi kepada orang lain, tapi cuma-cuma. Yang di Balikpapan Anda bisa ambil, kami punya fasilitasnya, layanan air bersih, silahkan, gratis. Yang mau dapatkan dalam kemasan ini, Pastor pun kasih gratis saat ada kebaktian minggu. Nanti 25 Mei, hari Minggu, ada kebaktian Balikpapan. Banyak tuh yang bertanya sudah 1 Juni. Saya belum bisa kasih jawaban karena belum bisa pastikan. Tapi tanggal 25 Mei, Minggu pagi, ada kebaktian Balikpapan, dan kiranya saudara-saudara yang dapat informasi ini, kalau datang, ya puji syukur kita sama-sama berbakti kepada Tuhan secara onsite, dan nanti saya akan menumpangkan tangan. Ya, menumpangkan tangan, puji Tuhan. Biar ada kelegaan dari Tuhan Yesus. Apalagi sekarang saya punya cincin ada tertulis nama Yesus. Gimana rasanya? Ya agak-agak gimana gitu ya, tapi karena ada nama Yesus maka saya mau untuk menggunakannya. Cincin kawinku, nama istriku sudah digade lelang, gak bisa tebus. Sekarang saya di tangan kanan saya pakai cincin nama Yesus, mempelai surgawiku. Amin. Anda mau didoakan, bisa live streaming di hari berikutnya. Baik, angkatlah 2 tangan Bapak Ibu terkasih dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau sehat, diberkati engkau panjang umur, saya juga. Diberkatilah keluar masukmu, apa yang kau kerjakan dibuatlah sukseslah, berhasillah, dan beruntunglah. Tuhan Yesus yang baik menyinari kita dengan wajahnya, kasih karunia-Nya, shalom, dan damai sejahtera Kristus surgawi mensertai kita sampai selama-lamanya. Sepanjang hari ini, apa yang kita kerjakan diberkati, berhasil, dan beruntung. Percayalah dalam Tuhan, kita diangkat naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Lewat hidup kita semuanya, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hatiku hancur dalam kesendirian, jiwaku letih dalam kekelaman. Namun Engkau, ya Tuhan, penopangku di lembah kelam, Kau tetap setia. Tuhan, Engkau perisaiku, kuatkan aku, bawa langkahku dalam badai. Kau tetap hadir, hatiku berseru hanya kepadamu. Air mataku jadi roti siang malam, jeritku sampai ke langit yang tinggi. Mengapa jiwaku gelisah dan resah, namun ku berharap pada kasih-Mu. Seperti rusa merindukan air, jiwaku haus akan Engkau. Sebab hanya di hadirat-Mu kedamaian sejati ku rasakan. Tuhan, Engkaulah perisaiku, kuatkan aku, bawa langkahku dalam badai. Kau tetap hadir,
harapanku, selamanya ku sembah, ku tinggikan namamu. Tuhan, Engkaulah perisaiku, kuatkan aku, bawa langkahku. Dalam badai Kau tetap hadir, hatiku berseru hanya kepadamu. Air mataku jadi roti siang malam, jeritku sampai ke langit yang tinggi. Mengapa jiwaku gelisah dan resah, namun ku berharap pada kasih-Mu. Seperti rusa merindukan air, jiwaku haus akan Engkau, sebab hanya di hadirat-Mu kedamaian sejati ku rasakan. Selamanya ku sembah, ku tinggikan namamu.